Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Leora Ipsum dengan anggota yang pertama ada Muhammad Aga Zulfahli dengan NIM 231110015. Lalu ada Anita Nuraziza Agus Salim dengan NIM 231110017. Dan saya Cinta Randiara Bintang dengan NIM 231110227. Lalu Rini Delanur Safitri dengan NIM 23111023332. Kami akan mepresentasikan hasil lembar kerja tugas 2 yaitu forensik digital. Untuk yang pertama, itu periksa apakah semua artefak yang Anda unduh tidak mengalami perubahan atau masih sama kondisinya dengan saat file image itu dibuat dari flashdisk milik John. Untuk pertama itu melakukan proses pemeriksaan file integrity dari file chatlog.txt. Ini mencari hash file dari file chatlog.txt itu menggunakan get file hash chatlog.txt strip algoritma SHA-256 di terminal PowerShell. Setelah itu akan muncul algoritma dan hashnya tersebut dan dicocokkan kembali dengan file chatlog hash txt-nya dan terlihat bahwa hash hasil komputasi sama dengan hash yang ada di chatlog hash txt. Dan di sini untuk mengecek lagi, untuk meyakinkan lagi itu menggunakan operasi strip IK dan menghasilkan true, yang dimana artinya tidak ada perubahan satupun karakter atau spasi yang berubah pada file tersebut sejak nilai hash itu dibuat. Selanjutnya itu proses pemeriksaan file integrity dari file flash disk. Ini pada di sini menemukan hasil file hash yang terdapat pada file John flash disk 001.txt yaitu pada bagian computed hashes dan image verification result. Secara spesifik nilainya adalah MD5 dengan checksum sekian dan SHA1 dengan checksum sekian. Lalu untuk mengecek perhitungan hash dari file image flash disk dengan Inges modul data search integrity itu menggunakan dengan mendownload aplikasi autopsi. Jika sudah terdownload, lalu kita membuat project baru di aplikasi autopsi dengan memilih add data search. Setelah itu, select host, pilih bagian generate new host, dan based on data search name, lalu klik next. Setelah klik next, pada jenis data search, yaitu pilih disk, image, or VM file, lalu klik next lagi, dan di sini pilih file image flash disk yang dianalisis, yaitu John flash disk 001, dan klik next lagi. Kemudian pada bagian configure Inges, pilih data search integrity, lalu pada bagian Inges settings centang keduanya. Jika sudah diklik, klik next dan klik finish untuk memulai proses. Setelah proses selesai, maka akan terlihat hasil pengecekan calculated hash MD5, SH1, dan SHA256 di Inges message berikut dengan detail-detail nilainya. Dan menunjukkan juga statusnya verified, yang berarti nilai hash yang dihitung saat ini itu sama persis dengan nilai hash yang tersimpan. Ini merupakan perbandingannya. Yang bagian kiri itu catatan asli John flash disk 001 txt dengan hasil pengecekan otomatis menggunakan autopsi itu yang sebelah kanan. Ini menunjukkan hasil yang sama. Nilai hash MD5 dan SH1 pada kedua file tersebut identik dan berstatus verified. Hal ini menandakan bahwa data pada John flash disk 001 tidak berubah sejak pertama kali dicatat dan dalam kondisi utuh. Untuk yang kedua, dari artefak yang tersedia, identifikasi peristiwa penting apa saja yang terkait kasus dan barang bukti yang diperlukan untuk mendukung pembuktian terjadinya masing-masing peristiwa itu. Dan jelaskan. Untuk yang pertama itu pendekatan dan ajakan melakukan akses ilegal. Waktunya pada 1 Desember 2024 pada pukul 8:07 sampai 8:12. Pelakunya itu bos sebelah.
Peristiwanya, bos sebelah menghubungi John dan secara langsung meminta bantuan untuk mengakses file penting perusahaan tempat John bekerja yang mengindikasikan rencana pencurian data perusahaan. Berikut barang buktinya. Lalu selanjutnya penawaran imbalan uang atau suap itu terjadi pada 1 Desember 2024 pada pukul 8.20 sampai 8.25. Pelakunya bos sebelah juga. Peristiwanya itu bos sebelah menawarkan imbalan sebesar 500 juta dengan uang muka 100 juta dan 400 juta setelah file diterima sebagai kompensasi atas tindakan ilegal tersebut. Dan ini buktinya. Selanjutnya persetujuan dan pemberian nomor rekening. Ini waktunya 1 Desember 2024 pada pukul 2.05 sampai 2.10. Pelakunya yaitu John. Peristiwanya John menyatakan kesediaan membantu dan memberikan nomor rekening untuk menerima uang muka sebesar 100 juta tersebut. Dan selanjutnya transfer uang muka 100 juta itu waktunya 1 Desember 2024 pukul 2.15 sampai 2.18. Pelakunya bos sebelah dan melalui anak buahnya. Peristiwanya ini bos sebelah menyatakan uang muka 100 juta telah ditransfer dan John mengonfirmasi penerimaan tersebut. Lalu yang upaya akses sistem dan tekanan itu terjadi pada 3 Desember 2024 pukul 10.05 sampai 10.40. Ini peristiwanya John telah mencoba mengakses sistem perusahaan, namun menghadapi keamanan yang sangat ketat berupa autentikasi dua lapis dengan pengawasan aktif oleh tim IT. John juga mengungkapkan bahwa ada risiko yang semakin besar jika upaya tersebut dilanjutkan. Namun bos sebelah menanggapi dengan menenangkan John dan mendorong agar supaya upaya tersebut tetap dilanjutkan serta menawarkan bantuan tim teknis melalui tim IT dan menyarankan pembersihan jejak agar akses ilegal tidak terdeteksi. Selanjutnya keberhasilan pengambilan dan pengiriman file itu terjadi pada 6 Desember 2024 pukul 9. Pelakunya John. Peristiwanya ini John berhasil memperoleh file rahasia perusahaan tersebut dan mengirimkan link code kepada bos sebelah. Lalu pelunasan dan penyerahan password itu 6 Desember 2024 pukul 10.30 sampai 10.35. Pelakunya bos sebelah dan John. Peristiwanya bos sebelah mentransfer sisa uang yaitu 400 juta rupiah kepada, lalu John mengonfirmasi dan memberikan password tersebut. Dan yang terakhir itu konfirmasi penerimaan file dan penutupan kasus. Ini waktunya 6 Desember 2024 pukul 10.40 sampai 10.50. Pelakunya bos sebelah dan John. Peristiwanya bos sebelah mengonfirmasi file tersebut berhasil diakses dan John meminta agar kejadian dirahasiakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang ketiga, dari artefak yang tersedia, identifikasi apakah semua barang bukti yang diperlukan bisa didapat. Jelaskan cara Anda mendapatkan informasi tersebut. A. Yaitu menganalisis chat log percakapan. Yaitu dengan melakukan analisis terhadap file chatlog.txt untuk mengidentifikasi percakapan awal yang menunjukkan adanya permintaan akses file rahasia perusahaan dan penawaran imbalan uang sebagai berikut. Percakapan ini menjadi bukti awal adanya komunikasi antara John dan bos sebelah yang mengarah pada tindakan akses tidak sah terhadap data perusahaan. Dari isi pesan dapat diketahui bahwa bos sebelah sebagai pihak luar secara sadar meminta bantuan kepada John untuk memperoleh file rahasia. Sementara John memahami bahwa data tersebut bersifat sensitif dan tidak diperbolehkan untuk dibagikan. Lalu B. Mengidentifikasi proses transaksi dan penyerahan file. Melakukan penelusuran lanjutan pada file chatlog.txt untuk menemukan percakapan yang berkaitan dengan penyerahan file dan penyelesaian transaksi sebagai berikut. Percakapan ini menunjukkan bahwa kesepakatan yang dibahas sebelumnya telah direalisasikan. John mengonfirmasi keberhasilan memperoleh file dan menyerahkannya kepada pihak pos sebelah setelah menerima pembayaran. Hal ini mengindikasikan bahwa kebocoran data benar-benar terjadi dan dilakukan secara sadar, secara terencana. Kemudian C. Memverifikasi keaslian dan integritas barang bukti digital, yaitu dengan melakukan
melakukan pemeriksaan terhadap file chatlog_hash.txt yang berisi informasi ukuran file chatlog.txt sebesar 5603 KB serta nilai hash menggunakan algoritma SHA-256. Jadi itu memakai SHA-256 file checksum, memakai itu. Lalu pemeriksaan chatlog hash.txt dilakukan untuk memverifikasi keaslian dan integritas file chatlog.txt menggunakan nilai hash SHA-256 dan ukuran file. Hasil hashing ulang menunjukkan nilai yang berbeda, yang mengindikasikan adanya perubahan pada file chatlog. Oleh karena itu, proses verifikasi ini penting untuk menilai keabsahan dan keutuhan barang bukti dalam analisis forensik digital. Lalu D, identifikasi barang bukti berdasarkan artefak yang tersedia. Itu pertama ada data desain, itu ada di file desain xyz123.pdf. Lalu yang kedua ada data transfer 1 Desember pada file transfer 1des.jpg. Lalu ada data transfer 6 Desember, file transfer 6 Desember.jpg. Lalu ada data URL, file url.docx, itu ada isinya. Lalu yang kelima data terenkripsi yaitu file desain xyz123_encrypt.pdf. Pertanyaan keempat, jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk bisa mendapatkan, mengakses, dan menganalisis semua barang bukti secara lengkap. Yang pertama, mendapatkan barang bukti digital. Barang bukti digital diperoleh dengan mengunduh pada file folder evidence di Google Drive berupa file image flash disk 001 dan 002 serta file pendukung chatlog dan hash tanpa melakukan perubahan untuk menjaga keaslian dan integritas data. Yang kedua, mengakses, menganalisis, dan mengekstraksi barang bukti menggunakan autopsi. File image flash disk dimasukkan ke aplikasi autopsi dengan membuat cache baru dan menambahkan image sebagai data source. Analisis dilakukan melalui fitur file views dan listing untuk mengidentifikasi file penting seperti PDF, docx, dan gambar, termasuk file yang terhapus di area unallocated. File yang relevan kemudian diekstrak menggunakan fitur extract file agar dianalisis lebih lanjut di luar aplikasi autopsi. Yang ketiga, membuka file PDF yang terenkripsi. Pada file PDF yang terenkripsi dibuka menggunakan website Unlock PDF, yaitu I Love PDF, sehingga dokumen dapat diakses dan dianalisis. Yang keempat, membuka file docx yang dilindungi password. File docx yang dilindungi password dibuka menggunakan website Password Find untuk mendapatkan isi dokumen secara utuh. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu buat rekonstruksi kejadian berikut tampilan atau screen capture barang bukti terkait. Yang pertama itu kejadian 1, merupakan kontak awal dan permintaan dokumen rahasia, di mana waktunya adalah tanggal 1 bulan 12 2024 dari pukul 8 menit ke-7 sampai pukul 8 lewat 12 AM, di mana pelakunya adalah bos sebelah dan John, di mana uraian kejadiannya yaitu bos sebelah menghubungi John dan menyampaikan permintaan untuk membantu mengakses file penting perusahaan tempat John bekerja, khususnya desain produk baru yang sedang dikembangkan. Permintaan ini menjadi indikasi awal adanya rencana kebocoran dokumen rahasia perusahaan. Barang bukti terkait yaitu dari chatlog.txt. Lalu kejadian kedua yaitu penawaran imbalan uang, di mana kejadian waktunya adalah tanggal 1/12/2024 dari pukul 8:20 sampai pukul 8:25 AM, di mana pelaku adalah bos sebelah, dan uraian kejadiannya itu di mana bos sebelah menawarkan imbalan sebesar 500 juta kepada John dengan skema pembayaran 100 juta sebagai uang muka dan 400 juta setelah dokumen rahasia berhasil diserahkan, dan barang bukti terkait merupakan dari chatlog.txt.
kejadian ketiga yaitu persetujuan John dan pemberian nomor rekening. Dan waktunya adalah 1/12/2024 dengan pukul 14:05 sampai 14:10 AM, di mana pelaku adalah John dan bos sebelah. Uraian kejadiannya di mana John menyatakan kesediaannya untuk membantu meskipun menyadari risiko yang ada. John kemudian memberikan nomor rekening pribadinya kepada bos sebelah untuk menerima uang muka. Nah, di mana barang bukti terkait yaitu dari chatlock TXT. Selanjutnya yaitu kejadian keempat, yaitu transfer uang muka 100 juta. Waktu kejadian adalah 1/12/2024 pukul 14:15 sampai 14:18, di mana pelakunya adalah bos sebelah dan uraian kejadiannya yaitu bos sebelah melalui perantara melakukan transfer uang muka sebesar 100 juta rupiah ke rekening John, lalu John mengonfirmasi bahwa dana tersebut telah diterima. Barang bukti terkait itu file transfer 01-.jpg dan dari chatlock txt. Selanjutnya itu kejadian 5, yaitu upaya akses sistem dan tekanan untuk melanjutkan. Di mana waktunya adalah 3/12/2024 pukul 10:05 sampai 10:40, di mana pelakunya adalah John dan bos sebelah. Uraian kejadiannya itu John mengungkapkan kesulitan dalam mengakses sistem perusahaan karena adanya autentikasi 2 lapis dan pengawasan aktif dari tim IT. Nah, John sempat menyatakan keinginan untuk menghentikan proses dan mengembalikan uang muka. Namun bos sebelah memberikan tekanan dan dorongan agar proses tetap dilanjutkan serta menyarankan pembersihan jejak akses. Nah, barang bukti terkait diambil dari chatlock txt. Selanjutnya itu kejadian 6, yaitu pengambilan dan pengiriman dokumen rahasia di mana waktunya adalah 6/12/2024 pukul 9 PM. Pelakunya adalah John dengan uraian kejadian di mana John berhasil memperoleh dokumen rahasia perusahaan dan mengunggahnya ke layanan cloud. Nah, tautan akses file tersebut kemudian dikirimkan kepada bos sebelah dengan ketentuan password akan diberikan setelah pelunasan pembayaran. Di mana barang bukti terkait yaitu file URL docs dan file desain XYZ123 PDF serta dari chatlock txt. Selanjutnya itu kejadian 7, yaitu pelunasan pembayaran dan penyerahan password, di mana waktunya adalah 6/12/2024 pukul 10:30 sampai 10:35, di mana pelakunya adalah bos sebelah dan John. Uraian kejadiannya itu bos sebelah melakukan transfer pelunasan sebesar 400 juta. Setelah John mengonfirmasi penerimaan dana, ia memberikan password untuk membuka dokumen rahasia yang telah diunggah. Barang bukti terkait yaitu file transfer 06.jpg dan dari chatlock txt. Kejadian 8 yaitu konfirmasi penerimaan file dan penutupan kasus, di mana waktunya itu 6/12/2024 pukul 10:40 sampai 10:50, di mana pelakunya adalah bos sebelah dan John. Uraian kejadiannya itu bos sebelah mengonfirmasi bahwa dokumen rahasia berhasil diakses dan John meminta agar kejadian tersebut dirahasiakan dan bos sebelah menyetujui permintaan tersebut sebagai penutup komunikasi, di mana barang bukti ini adalah file desain XYZ123-enkripsi.pdf serta chatlock txt. Selanjutnya, 6. Jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan A, apa isi dokumen rahasia yang bocor dari perusahaan? Dokumen rahasia yang bocor adalah file desain produk baru perusahaan yang sedang dikembangkan, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam percakapan antara John dan bos sebelah. Pertanyaan B, kapan dokumen rahasia itu bocor? Dokumen rahasia tersebut bocor pada 6 Desember 2024 sekitar pukul 9 PM, yaitu saat John menyatakan telah memperoleh file dan mengirim tautan akses kepada bos sebelah. Pertanyaan C, bagaimana caranya dokumen rahasia itu bisa bocor keluar? Dokumen bocor karena John secara sengaja mengambil rahasia dari sistem internal perusahaan, kemudian mengunggahnya ke layanan cloud dan membagikan tautan serta password kepada pihak luar setelah menerima pembayaran. Pertanyaan D, di mana tempat dokumen rahasia itu dapat diakses oleh orang luar? Dokumen rahasia dapat diakses oleh orang luar melalui layanan cloud
yang digunakan John untuk mengunggah file dan membagikan tautan akses kepada bos sebelah. Pertanyaan E, siapa nama orang luar yang menginginkan dokumen rahasia tersebut? Orang luar yang menginginkan dokumen rahasia tersebut adalah bos sebelah. Pertanyaan F, apa motif terjadinya kebocoran dokumen rahasia itu? Motif kebocoran dokumen adalah keuntungan finansial, di mana John menerima imbalan total senilai 500 juta rupiah dari bos sebelah sebagai kompensasi atas penyerahan dokumen rahasia perusahaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Agus Fadli dengan NIM 2311102022015. Di sini saya izin mendemokan tugas 2 dengan autopsi. Jadi download dan install autopsi terlebih dahulu, karena kita menggunakan autopsi dan tidak menggunakan TSK_recover yang milik saya barusan kemarin diupload di channel ini. Ya udah. Kemudian di sini kita bisa masuk langsung saja ke file yang sudah disediakan. Kita ekstrak semua di terserah sih, gantung pengennya di mana. Nah, sambil nge-ekstrak nih, sambil kita nunggu nih, kita bisa masuk ke evidence atau yang kita ekstrak nih. Di sini di URL bar-nya bisa tulis PowerShell. Oke, di sini bisa lihat ya. Oke, bisa lihat kalau ekstraksinya sudah selesai. Di sini kalau dicek lagi udah keluar semua filenya. Di sini kita bisa langsung ls ya di PowerShell-nya untuk menunjukkan semua file yang ada di file tersebut. Kalau nggak ada filenya berarti bukan di sana foldernya. Oke, langsung saja ya. Di sini cara yang kita pengen mencari hash dari chatlog. Nah, chatlognya itu menggunakan PowerShell ya. Caranya gimana? Jadi kita tulis get file hash, kemudian file yang kita pengen cari nih di chatlog txt. Kita kasih strip A. Strip A. Strip A, kemudian strip A ini gunanya apa? Itu untuk menunjuk ke algoritma apa. Jadi algoritma itu S1256. Nah, kita enter. Nah, keluar SA-nya seperti ini. Ya, apakah sama? Kita bisa cek menggunakan file yang sudah diberikan oleh dosen, yaitu chatlog hash_txt. Dan di sini bisa dicek ya. Awalnya 1A, akhirnya D2. Ini juga 1A dan akhirnya D2, berarti udah benar. Nah, sekarang kita pengen ngecek yang John Flash disk, tapi kita ngeceknya pakai autopsi ya. Jadi tidak menggunakan PowerShell. Ini ku tutup bentar. Nah, oke, bisa langsung ke autopsi. Kita buka file baru, kita tulisnya demo saja ya, demo cache name-nya terserah sih, dan ini juga terserah ya. Base directory itu cuma folder project autopsi, jadi tidak mengefek dengan apa yang kita recover. Ini juga saya sarankan menggunakan text box-nya saja, jangan browse karena lemot sekali ya. Langsung kalau udah selesai nih, pengennya seperti ini, bisa di enter atau pencet next di bawah tadi ya. Kemudian kita diberikan cache numbernya 1 saja ya, biar langsung cepat enter saja gitu ya. Oke, sambil nunggu, bagaimana kabar teman-teman? Apakah hari raya ini memberikan kebahagiaan atau memberikan kesedihan dengan tugas-tugas yang lebih banyak dan dikebut dengan tugas besar? Oke, ini masih nunggu ya. Autopsinya lumayan lama ya, karena kita gabungkan 2 file yang bisa dilihat di sini, yang satu dengan yang 2, yang ukurannya 2 GB ya. Nah, kalau udah selesai nih sampai sini ya, kita bisa langsung saja enter, itu pilih yang generate new host ya, enter, next, kemudian this image VM file, next, kemudian di sini. Nah, di sini di atas path ini ya, itu folder yang file yang pengen kita recover. Ini pengen recover yang 001 ya, jadi saya copy terlebih dahulu nih. Nah, seharusnya udah langsung nih. Oke, next saja ya. Ini kalau pengen di recover, sesuaikan path-nya ya. Jadi di next. Oke, seharusnya di sini juga otomatis ya. Kalau nggak otomatis, bisa dilihat di sebelah data source integrity, apakah kedua centang ini udah dicentang atau belum. Kalau belum dicentang, silakan dicentang ya. Saya jujur nggak tahu gunanya apa, tapi dicentang saja. Oke, data source sudah dimasukkan ke database lokal.
filenya sedang dianalisis. Oke, finish saja lah ya. Nah, di sini bisa dilihat nih, sudah terlihat sudah terlihat user interface autopsi yang bisa digunakan untuk ngecek filenya tadi. Oke, kita pertama-tama nih bisa ke data source. Nah, data source ada yang file yang kita masukkan tadi yaitu John flash disk ya. Dibuka lagi ada John flash disk yang beneran flash disknya nih. Nah, di dalam flash disk itu ada 2 volume. Satu itu metadata, yang kedua itu yang satu itu cuma metadata, yang kedua itu beneran filenya. Oke. Dan di sini file foldernya itu ada yang dihapus dan ada yang normal di sini ya. Kalau yang dihapus tulisannya X gitu ya, sama yang tidak dihapus yang normal ya. Nah, di sini itu masih dijalankan apa ya namanya, kayak analisa kepada file-file dan drive ini. Tapi sebelum kita ngecek SHA-nya ini ya, saya pengen SHA ngecek hash-nya nih, saya ingin menunjukkan ke folder yang sudah dihapus yaitu folder 3 ya, yang paling unik nih. Nah, di folder 3 ini ada beberapa file yang bisa kita check out nih. Pertama desain XYZ 1 dan 3. Nah, di sini sudah terlihat ya di bagian preview bahwa ini sudah ada kayak sebuah PDF, tapi PDF-nya desain UII ya, nggak kelihatan ya tulisannya apa ya. Jadi udah di obfuscasi atau diapakan dia kan, biar nggak bisa dibaca. Kemudian ada yang encrypted, yaitu PDF yang membutuhkan password gitu aja lah ya. Kita bakal cracking passwordnya nanti nih. Oke, kemudian ada transfer 1 Desember, yaitu kayak nota saja lah ya, nggak terlalu ya, kalau saya sih nggak peduli ya. Oke, kemudian ada transfer 02 sama nota kayak bank transfer gitu. Kemudian ada URL docx. Nah, di sini nggak tahu nih maksudnya apa, ntar kita cari tahu lebih lanjut ya. Pertama-tama bisa dianukan ya kedua file ini supaya bisa kita analisis lebih jauh, yaitu extract files. Di sini juga agak lama ya, jadi harus menunggu dan sabar. Oke, sudah keluar alhamdulillah. Tadi saya record sebelumnya lama banget. Nah, di sini harusnya udah ya. Di sini bakal exportnya nanti. Jadi kita save saja. Oke, ya ini nggak bisa di copy ya udah ya. Kita bisa masuk ke directory tadi yaitu di demo export. Nah, sudah ada 2 file nih. Oke, ini file sudah diekstrak ya. Nah, udah diekstrak nih. Saya pengen balik lagi sebentar ya, menunjukkan hash dari John flash disk ini. John flash disk hashnya apa? Kita view summary ya. Klik John flash disk, kemudian show summary, kemudian klik John flash disknya, kemudian ke container. Nah, ini bakal ada SHA dan MD5-nya. Oke, kita cek nih apakah sama atau enggak. Ini saya kontrol dahulu ya. Oke, demo evidence. Kita samakan dengan file yang sudah dikirimkan oleh dosen, yaitu seperti ini. Nah, bisa dilihat ya, MD5 checksumnya sama ini, awalnya 9495, ini juga 9495 nih. Nah, akhirannya 68A, oke. SHA1 7D42, 742 ya sama ya. Kemudian akhirannya 58C di sini ya. Oke, berarti sama ya, udah. Oke. Nah, di sini bisa di close aja, tapi kalau saya tinggalkan saja lah ya. Nah, di sini kita di sini kita beneran cracking nih. Cara cracking gimana? Saya buka Kali Linux terlebih dahulu ya. Ini kayak kenapa saya pengennya pakai Kali sih, biar kayak satu all in one gitu ya. Kalau pengen tahu, saya bikin demo tugas 2 menggunakan Kali aja di channel saya ya, bisa di check out video sebelumnya. Jadi di sini bisa ke pindah dulu nih ke foldernya tadi. Oke, tadi tugas 2 evidence ya. Evidence demo enggak sih? Demo kemudian extract export, sorry. Oke, kita ls nih, sudah keluar ya kedua file ini. Nah, kita bisa pakai beberapa tools ya. Tools yang utama pakainya John the Repair. Oke, cara gunanya gimana? Kita tulis terlebih dahulu kita convert ya. Kita convert biar John-nya ngerti nge-crack-nya gimana. Oke. Nah, cara convertnya gimana? Kita tulis pertama dulu ya yang PDF nih. Jadi kita pengen menggunakan yang namanya PDF to John. Kemudian filenya apa? Ini ya, langsung masukkan ini ya, lebih besar dari itu, kemasukan kemana filenya? PDF.ts ini ya.
Oke, kita else lagi, udah keluar ya pdf.hash-nya. Nah, di sini bisa kita crack menggunakan John. Gimana caranya? John, tulis ya John, strip wordlist itu digunakan untuk ya wordlistnya apa kayak menggunakan kata-kata apa aja gitu ya. Kemudian wordlist. Wordlistnya di mana cuy? Wordlistnya di user there wordlist ya wordlist kemudian apa rock you. Nah oke, udah keluar ya. Kemudian setelah wordlist nih kita masukkan filenya yang barusan pdf ini ya. Oke, kita enter saja. Nah udah keluar ya, passwordnya secret cuy. Oke, apakah bisa kita eksekusi nih ketika kita buka? Nah, ini bukannya di browser ya, tapi sama aja sih. Ini tools secret. Oke, sudah tercrack. Oh my god. Oke. Wow. Oke. Kita keluar. Jangan keluar. Kita balik saja ke kali saya ya. Oke, di sini kita udah crack yang PDF. Kita crack yang docx gimana? Kita pakai Office to John. Oke, tadi seperti tadi ya. Jadi kita pakai wordlist, bukan wordlist. Langsung filenya terlebih dahulu ya. Berarti 30 URL docx. Kemudian menggunakan lebih besar dari kemana? Ke file yang pengen kita bikin. Jadi docx.hash gitu aja lah katanya ya. Katakan. Oke, ls keluar nih docx.hash berarti kita bisa eksekusi nih. Udah aja. Nah, di sini pdf-nya diganti dengan docx. Oke, kita enter saja. Nah, di sini lumayan lama ya. Nih, di sini bisa menunjukkan sedang bekerja atau enggak, itu menggunakan enter nih. Enter saja. Nah, enter keluar ya. Ini artinya sudah 6 detik. Estimasinya 15 menit, lumayan lama ya. Kemudian ini yang di sebelah kanan itu password yang pengen sedang di crack menggunakan password ini. Jadi Amore sampai ke Yesus. Apa ya? Jadi kita kita ngecek nih satu persatu kan Amore kemudian apa gitu sampai password terakhir ya. Maka ini ya. Jadi kayak gitu, saya bakal post lebih dahulu ya biar langsung saja bisa di skip nih. Oke, langsung saja lanjut nih, sudah terlihat ya, sudah 5 menit nih, dan password yang kita dapatkan namanya open. Oke, kita coba saja open ya. Open filenya dengan menggunakan password OPEN. Oke, kita ada linknya ya. Nah, ini terakhir nih, kita bisa buka nih, dan di dalam linknya ada apa? Ada file lagi. Oh my god, ini di password nih. Kalau orang pintar ya, kita bisa pakai logika saja. Di sini ada yang namanya desain text 123 encrypted yang sama barusan ya. Terus kita bisa menggunakan sandi, tadi sandinya secret ya. Nah, tapi kalau orang yang agak-agak itu bakal membuka Burpsuit dan brute force Google Drive hingga IP-nya di banned. Oke, jadi kita coba aja menggunakan password secret dan ketika di enter, hore, ternyata bisa. Hore. Udah selesai ya. Selesai. Baik, kurang lebihnya seperti itu untuk presentasi dari kelompok Lorem Ipsum untuk tugas 2. Bila ada salah kata dan lain-lainnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.